Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar mikroprosesor, membuat rangkaian Arduino sensor api dengan GSM dan buzzer. Yang beranggotakan saya Amelina Kilka dengan NIM 201010161. Saya Fitra Gania Rozak dengan NIM 20101044. Saya Rizal Ardiansah dengan NIM 20101065. Saya Ismail dengan NIM 20101069. Dengan latar belakang pengembangan teknologi yang ada sekarang sudah mempengaruhi di semua bidang. Dengan tingginya angka kebakaran yang terjadi di rumah, ruko, pabrik, atau yang sensitif akan terjadi kebakaran seperti industri gas alam, kantor, maupun pasar, maka kebakaran itu perlu diperhatikan. Kebakaran yang terjadi tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi di wilayah pedesaan juga ada. Terjadinya kebakaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu hubungan arus listrik, terjadinya kecerobohan dan dari manusia itu sendiri. Untuk itu diperlukan sebuah alat pendeteksi kebakaran yang bekerja mendeteksi asap dan cahaya berupa api. Diagram blok. Infrared flame sensor dengan optik yang mengandung ultraviolet, infrared atau pencitraan visual api dapat mendeteksi adanya percikan api sebagai tanda awal kebakaran. Jika telah terjadi, maka reaksi percikan api yang cukup sering, maka akan terlihat emisi karbon dioksida dan radiasi dari infrared. Setelah itu, hasil dari pendeteksian tersebut akan diperiksa oleh Arduino Uno, lalu buzzer akan berbunyi dan GPRS GSM SIM 800L akan mengirimkan message kepada si pengguna bahwa terjadinya kebakaran. Oke, yang selanjutnya adalah rangkaian. Yang pertama ada Arduino Uno, yang di sini berjenis Arduino Uno Atmega 328P, yang bertugas sebagai mikrokontroler yang mengkontrol semua sensor dan komponen yang ada. Lalu selanjutnya ada infrared flame sensor atau yang biasa kita sebut sebagai sensor api, yang bertugas untuk mendeteksi apabila terjadi adanya indikator api atau kebakaran. Yang selanjutnya ada SIM 800L yang bertujuan untuk mengirimkan message atau pesan kepada pelanggan atau pengguna apabila nantinya sensor api mendeteksi adanya api. Lalu komponen yang keempat ada buzzer. Di sini buzzer bertugas untuk sebagai output yang mengirimkan suara apabila nantinya adanya terdeteksi api. Lalu yang terakhir ada komponen step down DC to DC yang bertujuan untuk menurunkan tegangan. Step down DC to DC ini digunakan pada rangkaian ini untuk menurunkan tegangan dikarenakan SIM 800L membutuhkan tegangan sebesar 3,7 volt sampai dengan 4,4 volt agar dapat berjalan dengan maksimal. Apabila tegangan lebih atau kurang, maka SIM 800L tidak dapat digunakan secara maksimal atau bahkan sama sekali tidak bisa digunakan. Untuk rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang pemrograman rangkaian sensor api. Untuk yang pertama ada include software serial, itu sebagai untuk membuka program. Lalu selanjutnya ada SIM 800TX pin 3, yaitu
SIM 800TX dipasang di pin 3 pada Arduino. Untuk selanjutnya ada SIM 800RX pin 2, yaitu RX dipasang pada pin 2 di Arduino Uno. Terus selanjutnya ada sensor api. Sensor api sendiri dipasang pada pin 6 serta buzzer berada di pin 10. Untuk selanjutnya ada software serial SIM 800. Itu untuk mempertegas saja. Untuk void setup-nya sendiri dari pin mode buzzer output, yang artinya buzzer sebagai output dikarenakan outputnya itu menghasilkan suara. Lalu yang kedua ada pin mode sensor api input. Sensor api sebagai input dikarenakan menginput data, jadi flame sensor mengirim sinyal ke Arduino Uno. Untuk selanjutnya ada serial begin 9600. 9600 di sini disebut baud rate. Kenapa baud rate-nya 9600? Karena umumnya lebih sering digunakan pada pemrograman rangkaian. Lalu selanjutnya ada serial SIM 800 begin 1600. Itu sebagai 9600. Itu sebagai variabel. Untuk selanjutnya ada void loop. Di bawahnya ada status api sama dengan digital read sensor api. Di sini sebagai kondisi dari sensor api tersebut dikarenakan ada dua mode, yaitu yang pertama on atau nyala, yang kedua off atau mati. Untuk di bawahnya ada if status api. Lalu ada nyalakan buzzer. Nyalakan buzzer ini berarti sinyal akan mengirimkan kepada buzzer. Untuk di bawahnya ada digital write buzzer high. Buzzer high ini untuk menampilkan kondisi aktif atau berbunyi. Ketika buzzer menyala, maka akan langsung lanjut menuju kondisi berikutnya. Di serial SIM 800 write ATC MGF sama dengan 1. Itu untuk menuliskan program pesan yang akan dikirimkan ke nomor tersebut dengan isi pesan, rumah Anda ada api. Untuk pesannya sendiri itu bisa dirubah dengan sesuai keinginan sendiri, dan untuk nomor telepon pun untuk bisa disesuaikan dengan pengguna. Lalu di bawahnya ada delay 500. Delay 500 ini maksudnya adalah pesan tersebut akan mengalami delay sebesar 500. Nanti jika SMS sudah terkirim pada nomor tersebut, maka program akan menghasilkan output pada serial monitor berupa pesan Anda sudah dikirim. Apabila semua sudah terjalankan, maka buzzer akan kembali ke posisi awal, yaitu posisi mati atau nonaktif. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino Uno. Adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip Atmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input atau output, atau biasa ditulis I atau O, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, input analog menggunakan kristal 16, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Yang kedua ada infrared flame sensor, merupakan salah satu alat pendeteksi kebakaran melalui adanya nyala api yang tiba-tiba muncul. Besarnya nyala api yang terdeteksi adalah nyala api dengan panjang gelombang 760 nm sampai dengan 1100 nm. Transducer yang digunakan dalam mendeteksi nyala api adalah infrared. Yang ketiga ada buzzer. Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. Buzzer lebih sering digunakan karena ukuran penggunaan dayanya yang minim. Adapun fungsi buzzer adalah sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi beep. Kegunaan buzzer yang paling umum yaitu sebagai alarm, indikator suara, dan timer. Lalu yang keempat ada quadband GPRS GSM SIM 800L, yaitu GSM yang dikeluarkan oleh ITH Studio. ICOMSAT dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data dengan menggunakan SMS, layanan pesan singkat.
Dengan antarmuka standar industri SIM 800L memberikan performa GSM atau GPRS 900 atau 1800 MHz untuk suara, SMS, data, dan fax dalam faktor bentuk kecil dan dengan konsumsi daya rendah. Dengan konfigurasi kecil 24 nm kali 24 mm kali 3 mm. SIM 800L dapat memenuhi hampir semua persyaratan ruang dalam aplikasi pengguna, terutama untuk permintaan desain yang ramping dan padat. Lalu yang kelima ada kabel male to male. Adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kabel jumper male to female memiliki ujung konektor yang berbeda pada tiap ujungnya, yaitu male dan female. Biasanya kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selain Arduino ke breadboard. Lalu komponen yang selanjutnya adalah step down DC to DC adjustable voltage buck converter. Adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC to DC dengan metode switching. Pada rangkaian ini, step down digunakan untuk menurunkan tegangan sampai ke 3,4 sampai 4,4 volt agar SIM 800L dapat digunakan. Jadi kesimpulannya, kinerja infrared flame sensor ini akan bekerja apabila terdeteksi adanya api dengan panjang gelombang 760 nm sampai dengan 1100 nm. Buzzer di sini untuk menghasilkan getaran suara apabila terjadinya kebakaran. Selain buzzer, ada GPRS GSM SIM 800L. Ini akan mengirimkan message kepada si pengguna bahwa telah adanya api di daerah yang terdeteksi oleh alat tersebut. Nah, untuk modul GSM SIM 800L, ini membutuhkan tegangan kerja antara 3,7 volt sampai 4,4 volt yang biasanya menggunakan DC step down atau DC converter. Namun, dengan menambahkan satu buah komponen modul GSM SIM 800L dapat dirangkai dengan Arduino Uno secara langsung tanpa DC step down atau DC converter. Alat ini dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya kebakaran. Untuk selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan video tentang rangkaian kami secara nyata atau secara hardware. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian sensor api menggunakan buzzer dan GSM yang berupa hardware-nya. Yang pertama itu tentu saja ada Arduino Uno Atmega 328 yang bertugas sebagai microcontroller. Selanjutnya ada infrared flame sensor yang berguna untuk mendeteksi api. Lalu yang selanjutnya itu ada SIM 800L. Di sini SIM 800L bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada nomor yang dituju apabila nantinya sensor api mendeteksi adanya indikator api. Agar dapat mengirimkan SMS, maka dibutuhkan sebuah SIM card. SIM card ini kita pasangkan di sini. Lalu kita klik untuk menguncinya. Lalu di sini juga ada sebuah antena yang bertujuan untuk menangkap sinyal agar pesan dapat terkirim ke nomor yang dituju. Lalu komponen selanjutnya adalah buzzer. Buzzer di sini bertujuan untuk menghasilkan suara apabila nantinya sensor api mendeteksi adanya api.
Lalu yang terakhir ada step down DC to DC yang bertujuan untuk menurunkan tegangan dikarenakan SIM 800L membutuhkan tegangan sebesar 3,7 volt sampai dengan 4,4 volt. Apabila lebih atau kurang dari tegangan tersebut, maka SIM 800L tidak dapat bekerja dengan baik. Untuk rangkaiannya sendiri sudah dibahas sebelumnya, dan untuk codingannya bisa diupload menggunakan software Arduino. Oke, apabila sudah diupload, kita pasangkan Arduino dengan laptop. Oke, sudah. Di sini kita nunggu beberapa detik agar SIM 800L ini mendapatkan sinyal. Sudah, selanjutnya kita coba nyalakan apinya. Di sini buzzer menghasilkan bunyi dan nanti SIM 800 akan mengirimkan pesan. Di sini agak lama, coba kita tunggu pesannya. Oke, pesannya sudah masuk. Tuliskan rumah Anda ada api. Mungkin dicoba sekali lagi. Ini kita taruh sini. Untuk SMS emang agak lama, kita tunggu beberapa detik. Pesan sudah masuk. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.